Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desti Nuraini dari kelompok 2 NR1 akan mempresentasikan tentang konsep ibadah dalam Islam. Adapun hadis keutamaan ilmu atas ibadah yang berbunyi, Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairu dinakum wara'u. Yang artinya, keutamaan ilmu adalah lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baiknya agama kalian adalah ketakwaan. Lalu pengertian ibadah secara etimologis, ibadah adalah kata dasar dari masdar, dari kata abada ya budu ibadatan, artinya mengabdi atau menghambakan diri. Lalu dan juga secara harfiah dapat dikatakan seperti seorang budak atau hamba sahaya dinamakan abid karena ia tunduk dan patuh kepada perintah majikannya. Maka setiap ketaatan atau kepatuhan dengan rasa tunduk dan rendah diri kepada sesuatu berarti telah beribadah kepada sesuatu itu dan ia telah menjadi hambanya. Oleh sebab itu muncul istilah abadat tagut yang artinya para pengabdi setan. Abdud dirham dinar wa dirham yang artinya para pengabdi uang dinar dan dirham yang disebutkan dalam hadis Nabi. Celakalah para hamba dinar dan dirham dan pakaian kebesarannya. Lalu adapun tujuan ibadah. Yang pertama yaitu memenuhi kewajiban manusia kepada Allah, sebab Allah menciptakan manusia di dunia ini hanya diperintahkan untuk menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, seperti tertuang dalam firman Allah yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Lalu yang kedua, mendekatkan diri dan mencari ridha Allah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Lalu yang ketiga, tujuan lain yaitu adalah ketakwaan hati, yaitu takwa ya. Lalu yang keempat, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda yang senantiasa Allah janjikan kepada orang-orang mukmin yang beribadah kepadanya. Adapun firman Allah yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Lalu yang keenam, mengharapkan ampunan dan surga Allah. Firman Allah yang berbunyi, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Yang ketujuh, menyerahkan urusan kepada Allah, yaitu bertawakal. Lalu ada hakikat ibadah, yaitu tujuan diciptakan manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, berupa perkataan atau perbuatan, baik amalan batin maupun amalan zahir, yaitu nyata. Adapun hakikat ibadah yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Lalu yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan diridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya.
Lalu yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang keempat, cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mendahulukan kehendak yang mengandung makna pada Allah dan Rasulnya atas yang lainnya. Adapun tanda-tandanya seperti mengikuti sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul ini bermacam-macam ya. Ada yang seperti yang kita ketahui, sunnah Rasul itu dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti makan dengan 3 jari, itu adalah sunnah Rasul. Lalu ada banyak lagi yang disunahkan oleh Rasul. Lalu yang kelima, jihad di jalan Allah. Adapun hikmah ibadah yaitu tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. Nah, lalu yang kedua, memiliki ketakwaan. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut, itu pun sebaliknya. Manusia yang sebaliknya, yaitu manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai sesuatu yang kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Lalu hubungan ibadah dengan iman. Ibadah seperti yang kita ketahui ya, yang tadi berasal dari kata abd. Secara bahasa berarti hamba sahaya, anak panah yang pendek dan lebar, dan tumbuhan yang memiliki aroma harum. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa ibadah mengandung ciri-ciri kekokohan dan kelemah lembutan. Maksudnya, pelaksanaan ibadah harus diiringi oleh kesetiaan dan kekuatan dan kehalusan. Secara bahasa, ibadah diartikan sebagai penyembahan, pengabdian, dan ketaatan. Lalu ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang membuat mereka menjadi Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang musyrikin. Lalu seorang anak laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau anak itu mati sebelum itu? Beliau menjawab, Allah lebih tahu tentang apa yang pernah mereka kerjakan. Lalu di sini takwa maksudnya meliputi keimanan kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan berhubungan sesama manusia dan lingkungannya, termasuk kemasyarakatan dan kenegaraan. Pembentukan kepribadian dimulai dengan penanaman ketauhidan pada anak. Sebab yang pertama, tauhid memberikan ketentraman batin dan menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kemusyrikan. Lalu yang kedua, tauhid membentuk sikap dan perilaku keseharian seseorang. Lalu yang ketiga, tauhid sebagai akidah dan falsafah hidup. Lalu yang keempat, tauhid sebagai ilmu yang merupakan hasil pengkajian para ulama terhadap apa yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang kelima, tauhid sebagai bagian sumber dan motivator perbuatan kebajikan dan keutamaannya. Lalu yang keenam, tauhid membimbing manusia ke jalan yang benar, sekaligus mendorong mereka untuk mengerjakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Lalu yang ketujuh, tauhid mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Lalu yang kedelapan, tauhid mengantarkan umat manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Alhamdulillah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan, salah kata maupun salah ucapan.